Halo Bu Husnul, apa kabar? Halo Pak Rahmat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar Ibu akan menjadi coach ya? Iya Pak, Ya, insya Allah saya akan mengcoaching ya. akan coaching ya. Siapa kira-kira akan di coaching Bu? Rekan sejawat atau? Hari ini saya akan mengcoaching anak murid Pak. Siswa ya di sekolah. Nah, Iya betul. Ibu masih ingatkan kalau kita akan menjadi seorang coach itu apa aja sih tahapan coaching? Yang pertama tentu tujuan. Yang berikutnya apa? Kalau coaching itu ya kita mengikuti alur tirta ya Pak ya. Iya. Kita bisa menggali atau mengungkapkan tujuan dari kita coaching itu, bagi coach itu tujuannya apa? Oh, jadi yang pertama Tujuannya ya Pak. Berikutnya? Kemudian identitas ya Pak ya. Kita bisa di dalam identitas itu kita bisa menggali identitas coach kita, bisa menggali apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach kita dan bagaimana dia bisa menemukan solusinya. Ya, baik. Yang kedua berarti identifikasi ya Bu ya. Iya betul. Yang ketiga itu adalah rencana aksinya. Jadi bagaimana sang coach ini bisa mempunyai action plan untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan itu. Terus tahapan coaching yang berikutnya apa Bu? Tanggung jawab Pak. Tanggung Jadi jawab, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan rencananya itu, kapan waktunya, jadi seperti itu. Berarti itu namanya tahapan coaching tirta. Tirta ya Pak, di alur tirta ya Pak. Alur luar biasa. Iya. Nah, dalam menyiapkan kompetensi coaching itu apa yang ingin kembangkan dari 3 kompetensi? Rencana saya dalam Apa nanti saja sih Bu 3 kompetensi itu? kompetensinya tuh menjadi present gitu ya, present. Jadi kehadiran kita tuh bisa penuh untuk coaching. Jadi dia merasa kita tuh adalah mitra, bukannya sebagai orang yang akan mengintimidasi dia atau menghakimi dia. Jadi kehadiran kita bisa dirasakan oleh Oh iya, jadi coaching. kehadiran penuh ya Bu Iya ya. betul. Kemudian bisa menggali pertanyaan, membuat pertanyaan yang berbobot, Iya. lalu menjadi pendengar aktif. Oh iya, jadi itu 3 kompetensi coaching. Yang pertama adalah kehadiran yang penuh ya Bu ya. Betul Pak. Kita ingat lagi bersama, terus kemudian menjadi pendengar yang baik itu penting sekali ya Bu ya sebagai coach ya. Betul Pak. Kemudian yang ketiga adalah pandai menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya betul sekali. Luar biasa. Nah, Bu Husnul kan sebagai coach ya, dari 3 kompetensi mana yang akan dikembangkan nanti kira-kira? Rencana saya di coaching yang akan saya lakukan, Iya. rencana saya itu akan menguatkan, mengembangkan menjadi pendengar yang aktif. Baik, sebentar saja ya. Akan menjadi sebagai seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik gitu Pak ya. Jadi terasa presensi. Gitu ya. Jadi kalau sebagai coach kita harus mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Betul. Apa yang diceritakan oleh coach ya Bu ya. Betul Pak, betul. Bagus sekali Iya. ya, luar biasa. Kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Ibu observasi? Kompetensi yang tadi saya bilang Pak, saya akan menjadi pendengar Pendengar yang yang baik. baik, Iya, iya. betul. Baik. Kira-kira indikator ketercapaiannya untuk menjadi seorang pendengar yang baik itu di mana Bu? Menurut saya menjadi seorang pendengar yang baik tuh pakai rasa gitu ya Pak ya. Rasa tuh pertama tuh menerima gitu receive. Jadi rasa itu sebuah ungkapan Iya. perasaan atau singkatan nih Bu ngomong-ngomong Singkatan. tentang rasa. Menurut saya itu singkatan ya Pak. Ya Jadi R-nya apa tuh Bu? ada sorry kalau salah pengucapan ya, mungkin Ya, nggak receive apa-apa, Bu. gitu ya. Iya. Di menerima gitu. Terus bertanya, asking gitu ya. Terus menyimpulkan, terus juga appreciate gitu ya Pak. Jadi ada perhatian, ada untuk si coach ketika dia berbicara. Jadi dengan rasa itu jadi akan bisa ketahuan gitu saya tuh menjadi pendengar yang aktif apa tidak kalau saya sudah melakukan 4 hal tadi, receive dan appreciate, terus sama summarize gitu. Jadi
mengarahkan coachnya sehingga dia bisa mencari jawaban dari masalahnya ya, Iya, dari betul. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan menemukan terbuka. solusinya tentunya ya nanti Betul. coach itu coachingnya ya. Iya, betul, Pak. Wah luar biasa nih. Saya rasa ibu sebagai seorang coach sudah bisa melakukan coaching nanti ya. Bagus sekali. Sukses Allah. ya nanti coachingnya. Terima kasih. Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Pak ya, doakan ya Pak ya. Baik, saya doakan, saya dukung ibu menjadi seorang coach yang baik. Sampai ketemu lagi ya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Kak. Berapa menit ini? Halo Widi. Iya ibu. Apa kabar sayang? Baik ibu. Ibu gimana Sayang. kabarnya? Iya. Oke. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini sayang? Sehat. Ibu sehat ibu? Sehat. Iya. Lihat sehat-sehat saja. Nah, Widi, terima kasih ya sudah kesini, sudah datang. Pengen ngobrol-ngobrol ya Widi ya. Ibu. Iya. Baik, Widi, minggu besok sudah siap kan? Kita Widi mau lomba nyanyi solo dalam bahasa Inggris. Sudah siap ya nak ya? Itu dia itu ibu. Aku sepertinya jangan aku deh ikut lomba ya, karena aku merasa kurang percaya diri ibu. Iya. Bisa nggak teman yang lainnya itu diganti saya? Selain kurang percaya diri juga, pengucapan bahasa Inggris saya juga masih agak kurang bu, sehingga menambah saya jadi tidak bisa percaya diri lagi, karena kan nanti lombanya itu nyanyi kan pakai bahasa Inggris. Nah ditonton juga banyak orang ibu. Nah kalau banyak orang gitu terkadang ketika di panggung saya juga agak-agak malu juga itu ibu. Iya. Besok kan minggu besok ya sudah lomba. Tapi kepingin tuh diganti gitu sama teman. Iya, bisa nggak ya bu ya? Sekarang ibu tanya dulu. Jadi pengen diganti tadi katanya nggak pede ya? Nggak percaya diri. Dulu boleh tahu nggak pede itu pede apa sih? Pede kan percaya diri bu ya. Pinter. Terus apa lagi? Beberapa hal yang berkaitan dengan percaya diri itu biasanya aku tidak malu. Tidak malu. Terus aku merasa itu apa namanya, baiklah di panggung gitu bu. Baik di panggung waktu nyanyi Lancar betul ibu. Iya betul ibu, karena kan kalau kadang-kadang saya nyanyi di panggung itu juga takutnya nanti kadang masih salah ibu. Lirik, iya liriknya itu masih ada yang lupa, saya ditakuti, makanya saya juga merasa nggak pede lah, ganti aja kira-kira itu bu. Oh jadi nggak pedenya karena takut Salah salah ini, ucap, iya yang betul. namanya Bahasa Inggris. kalau seingat tahun kemarin ini kan udah ikut lomba menyanyi tuh. Iya betul. Nyanyi solo ya di tingkat kecamatan, bahkan Betul. sudah sampai di tingkat wali kota. Iya. Waktu itu jadi dapat juara berapa ya saya? Saya waktu itu di tingkat kecamatan dapat juara 1 terbaik. Bahkan di antara kategorinya itu saya bisa mendapat juara umum. Pada waktu itu juga yang hadir itu
ada teman-teman. Terus di samping itu juga ada Pak Agus juga datang nonton saya, sama orang tua saya juga nonton juga. Kalau nggak salah ada Pak Camat juga deh. Wow. Terus sama Iya, ada iya. tuh Bu yang dari kecamatan, kalau nggak salah namanya Pak, kalau kata Pak Agus itu satlak gitu deh kalau nggak salah ya. Oh iya iya. Heeh. Oh iya, Pak Kasatlak ya. Betul. Oke. Mereka pada nonton saya tuh Bu. Oh, keren banget tuh ya. Terakhir pas saya turun ke panggung itu, Mm-mm. mereka mengucapkan selamat dan bilang bahwa suara saya bagus. Iya. Terus pengucapannya juga alhamdulillah. Kata guru bahasa Inggris saya juga baik Iya. juga sih, karena kan guru bahasa Inggris saya walaupun tidak datang juga ternyata Pak Dede itu ngerekam. Pak Dede ngerekam saya aksi panggung saya pada waktu lomba di tingkat kecamatan itu juara 1. Terus begitu saya juara 1 di tingkat kecamatan kan saya Wali kota ya? ditunjuk lagi tuh ikut lomba di wali kota. Nah, di wali kota itu karena Dapat juara juara berapa, sayang? 2 Ibu. Bagus itu. Soalnya pada waktu itu sebelum saya lomba aku Ya. pilek, Pilek flu. ya. Iya. Pilek aja juara 2 ya Widya. Iya, jadi suara saya Bindeng. agak bindeng betul. Aku nyesel deh waktu itu deh. Kenapa aku nggak menjaga kesehatan? Padahal aku Iya. bisa tuh juara 1, Bu. Wah. Kalau Widi di kecamatan dapat juara umum, naik ke wali kota dapat juara 2 itu Mm-mm. apa? Itu aja udah dalam keadaan pilek ya Widya. Mm-mm. Berarti menurut Widi nih, kemampuan Widi nyanyi solo atau nyanyi sendiri atau mau nyanyi beramai-ramai, menurut Widi tuh keren nggak? Bagus nggak itu kemampuan Widi? Kalau seperti itu sakit loh, sakit aja dapat juara 2 loh. Kayaknya sih ya Bu ya. Menurut Iya Widi juga sih ya Bu ya. bagus kan ya? Bagus itu ya Bu ya. Juga keren. Karena di tingkat kecamatan pada waktu itu aku kan lomba di antara sekolah-sekolah SD tuh ya Bu ya. Iya. Ada sekitar 50 sekolah SD negeri dan swasta yang ada di kecamatan. Ternyata berarti aku bisa mengalahkan 49 orang anak ya. Iya ya Bu, hebat juga ya aku ya berarti ya Bu ya. 9 anak loh, berarti kan Betul. pesertanya ada 50 ya. Terus di tingkat wali kota juga aku bisa mengalahkan, itu kan tingkat kecamatan itu yang maju juara 1 dan juara 2. Nah, Iya. kalau nggak salah, kalau tadi dulu Bu saya hitung-hitung dulu ya. Oke. Kecamatan. Ya. 10 kecamatan Bu kalau nggak salah. Wah, Jadi keren kalau dikirimnya 2 kali 10 jadinya berapa tuh? 20 orang. Saya bisa mengalahkan sekitar Itu di wali kota ya saya? di wali kota, betul Ibu. Mengalahkan 20 orang, tapi saya dari masih juara. 10 kecamatan. Tapi saya masih juara 2 ya Ibu waktu itu. Keren. Iya, itu Sah bagus gitu, juga ya. sekali lagi. Heeh. Nah, Aku lagi flu ya Bu ya waktu itu. iya, bagaimana Itu nggak bisa flu juara ya? 2. Keren ya. Nah, kan Widi nih Mm-mm. kemampuannya udah bagus, udah keren. Saat ini Widi kepingin membatalkan lomba besok Ya bisa nggak sih Bu? karena apa ya, Mbak? Widi nggak pede gitu. Uh-uh. Ucapan bahasa Inggrisnya kurang bagus. Heeh. Widi takutnya lupa syairnya gitu ya sayangnya. Nah, sekarang kalau boleh diingat lagi, Widi nih belajar bahasa Inggris kan udah dari kelas 1 ya sayang. Betul Ibu. Nah, sekarang Widi ada di kelas 3. Iya. Iya. Kelas 3 berarti kan udah keren tuh ya. Menurut Widi tuh nilai bahasa Inggris Widi bagus kan?
belajar bahasa Inggris di kelas tuh, nah nilainya bagus nggak sih? Di rapot lah atau ulangan harian? Lumayan lah Bu lah. Berapa? Nilai bahasa Inggris saya lumayan tuh Bu. Lumayan. Oh dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 semester 1 ya kalau menurut saya lumayan. Karena nilai itu saya peroleh benar-benar Ya. dari saya pribadi. Ya. Saya memaksimalkan diri Ibu. Kira-kira nilainya itu sekitar Di rapot gitu. 8. 8. 8. 8 itu bagus loh. Maksud sih Bu? Kelas 3 sudah bagus ya bahasa Inggris. Sudah bagus. Nah, menurut Wi, nilai udah bagus, suara bagus, sering lomba nyanyi, keren, hasilnya juga oke. Kendala Wi cuma itu aja, cuma takut syairnya lupa atau pengucapan bahasa Inggrisnya itu kurang bagus, apa cuma itu aja saya? Di samping itu juga terkadang aku ada hal-hal yang mengganggu Bu. Biasanya aku itu ada kurang waktu untuk belajar. Karena ibu aku nyuruh aku les berenang Bu. Les renang juga. Jadi waktu untuk belajar bernyanyi itu jadi agak terganggu. Seperti itu. Aku kalau les renang itu seminggu itu 3 kali. Ya. Itu pulang sekolah sekitar pukul 2 siang sampai 4 sore. Setelah itu aku pulang ke rumah itu seminggu 3 kali. Jadi dari Senin, Rabu, terus Sabtu. Setelah pulang dari les renang aku ngaji sama Pak Ustadz. Banyak ya. Iya, habis ngaji kan kira-kira jam 5 sampai jam 6 tuh. Habis itu jam 6 itu mama nyuruh aku untuk sholat ke masjid. Sholat maghrib di masjid, sholat berjamaah di masjid. Habis sholat jamaah di masjid, aku pulang makan. Kemudian setelah aku makan, aku belajar di rumah. Materi terkadang ada tugas yang harus aku kerjakan. Kemudian setelah aku selesai mengerjakan tugas, aku juga terkadang setelah itu papa aku ngajak aku ngobrol sebentar itu Ibu. Kadang papa aku nanyain aku gimana aktivitas hari ini di sekolah. Nah seperti itu. Jadi papaku kadang ajak ngobrol karena biasanya itu papa itu selalu menyempatkan waktu 1 jam atau enggak 30 menit untuk aku bercerita tentang kegiatan yang ada di sekolah aku atau enggak aktivitas aku dalam saat. Iya betul Ibu. Papa aku baik deh Bu. Iya, aku kadang-kadang papa aku kalau pulang kerja itu aku suka dibeliin martabak kesukaan aku. Iya. Iya Ibu. Banget ya punya papa baik ya. Betul. Pengucapan bahasa Inggris yang menurut kurang. Juga punya kesulitan lain atau hal yang mengganggu lainnya karena kurang waktu latihan karena terlalu banyak kegiatan Betul. Belum lagi nanti kegiatan ngaji gitu ya Widi ya. Terus tambah lagi kalau maghrib
ke masjid. mm-mm. Ya. Itu menjadi kendala Widi, jadi Mm-mm. kurang waktu buat Kurang waktu buat belajar ibu. belajar lagi bahasa Mm-mm. Inggris. Mm-mm. Kalau menurut Widi, jika bernyanyi dalam bahasa Inggris itu atau lagu-lagu barat gitu ya, Mm-mm. yang keren, yang Mm-mm. menurut Widi bikin pede Mm-mm. gitu ya, seperti apa gitu yang kalau pengucapannya bagus tuh yang bagaimana lagi? Aku biasanya kalau belajar bahasa Inggris itu aku lihat di YouTube. Oh, YouTube. Di YouTube, Oke. iya aku suka lagu-lagu barat itu. Lagu siapa? Iya, dulu sih aku sukanya ituan Westlife. Oh, Westlife. Terus Oh, aku gitu ya. juga kadang-kadang kemarin papa ngasih aku kaset itu bu, CD CD. The Beatles. Bagus Lagu itu loh apa bu. tuh? Eh, Oh, kamu udah tahu lagu The Beatles? iya. Itu lagu zaman dulu loh. Oh zaman ibu ya. Enggak juga sih. Tapi Udah aku dikasih itu bu. kelamaan. Lagu apa tuh yang suka lagu The Beatles? Aku disuruh Yesterday, gitu ya? iya. Yesterday, Betul. lagu itu Aku ya? disuruh dengerin lagu itu. Berarti Enak-enak kamu ya bu ya lagunya ya. Tapi kan itu lagunya papa. Kamu suka? Enak bu. Aku juga suka. Dari situ aku belajar. Ah, Terus aku juga kadang-kadang belajar dari vokalis-vokalis yang berasal dari dalam negeri tuh. oh iya. Iya, Tapi lagunya barat. iya. Tapi yang udah nyanyinya di luar negeri bu, Siapa? kayak Agnes Monica. Oh iya. Aku suka tuh ya. dia juga bu. Oh. Sukanya apa? Ketika di atas panggung, terus performanya dia nyanyi sambil dengan Energik gaya, gitu iya ya. gaya-gaya yang sangat Nah, bagus itu. Jadi olah vokalnya itu juga stabil kalau menurut wah, aku yang keren mendengar. banget. Terus juga bu, selain itu juga aku belajar bahasa Inggris itu aku suka sama Bu Esti bu. Oh iya iya. Enak itu guru bahasa ya, Inggris. guru bahasa Inggris kita ya. Iya. Oke. Iya. Jadi menurut Widi tuh yang bagus, keren nyanyi bahasa Inggris tuh boleh dikatakan seperti idolanya Widi gitu ya. Mm-mm. Kayak Agnes Monica gitu. Mm-mm. Widi kan udah punya kemampuan juga itu ya Widi. Mm-mm. Nah, menurut Widi berdasarkan tadi kemampuan Widi Mm-mm. udah pinter bahasa Inggrisnya. Ah, ibu bisa. Hobinya juga bagus. Iya. Tadi ya seneng bahkan udah tahu The Beatles gitu. Tahu lagu Yesterday kan? Iya. Itu lagu kesukaan ibu tuh ya. Uh-uh. Nah, menurut Widi nih kalau ada angka 1, nilai itu ada angka 1 sampai 10, Uh-uh. kemampuan Widi nyanyi itu ya. Seandainya Widi nyanyi dalam bahasa Inggris, Widi tuh sekarang ada di angka berapa sayang? Aku ada di angka 8 bu. Wah, 8. Ya, Menurut 8. itu udah keren banget tuh ya. Iya. Kalau sudah di angka 8, ini masih belum pede ya gitu ya. Nah, Widi sebetulnya kepinginnya di angka berapa sayang? Kalau di angka 8 aku sih habis itu pengennya di angka Di angka berapa? 10 bu. Kira-kira Wah, bisa nggak ya bu ya? Bisa. Jangan pasti. 10 deh bu, jangan 10 deh. Berapa? 9 aja deh, 9 aja, 9 aja. Iya. Itu sudah pencapaian yang luar biasa kalau di angka 9. Mm-mm. Nah, pertanyaan sekarang Mm-mm. kan niatnya, kepinginnya mencapai angka 9, bahkan tadi syukur-syukur bisa 10 ya nak ya. Iya, amin amin ibu. Kalau Ibu pengen doain ya, Bu, ya. angka 10, pasti Iya. doa Bu itu selalu menyertai Iya. saya. Nah, kalau dia angka 9, Mm-mm. jadi mau ngapain ya biar pede, biar Widi bisa kayak idola Widi kayak Agnes Mo, biar bisa besok bisa tampil performa gitu keren. Mau ngapain ya? Aku mau tetap belajar dari video-video yang aku lihat. Belajar ibu, terus dari video dari YouTube, betul. Di samping itu juga aku boleh nggak sih bu, aku kalau pulang sekolah itu bilang sama Bu Esti, aku nyanyi nih depan dia nih, terus Bu Esti itu nanti menilai aku gimana pengucapannya, boleh nggak sih bu?
Jadi kamu tuh kepinginnya tuh belajar dari YouTube. Di samping itu juga aku mau Ah, belajar sama Bu Esti juga, guru bahasa Inggris. bahasa Inggris kita ya. Betul. Wah, keren banget tuh. Uh-uh. Kalau mau pulang sekolah, Mm-mm. mau ke Bu Esti, Mm-mm. pengen nyanyi di depan Bu Esti, Uh-uh. minta dinilai bagaimana pengucapan kamu. Bukan cuma boleh, kan nanti akan Asik. apa ya? Ibu sambungkan lidahnya Iya. kamu ke Bu Esti ya. Nah, insya Allah pasti Bu Esti mau mengajarkan. Tidak mungkin tidak mau, karena ibu tahu betul Bu Esti itu orang yang hebat, guru bahasa Inggris yang keren. Iya Bu, Nah, enak sama dia. enak ya, Nak, ya. Oke baik. Nah sekarang kalau mau ke Bu Esti nih, rencananya kamu tuh kapan sayang? Nanti pulang sekolah boleh kan Ibu ya? Boleh sekali. Boleh ya? Boleh sekali. Nanti Uh-uh. ibu calling Bu Esti pulang sekolah ya. Pulang sekolah Ya. Ibu ya? Mau segera ya. Mau segera belajar berarti. Iya. Kalau Karena kan lombanya itu minggu depan Bu, jadi ada waktu 1 minggu. Jadinya aku bisa belajar 1 minggu itu dari YouTube sama Bu Esti dari juga. Bu Esti, ya. Betul. Terus ada lagi nggak orang lain yang bisa kamu mintakan bantuan? Kamu tadi kan PD tuh Iya, katanya iya. ya. Misal kalau ada mama, papa, atau Iya. temen. Aku pengen nanti begitu aku lomba, papa mama datang dukung Oh, aku, oke. bikin yel-yel ke aku, Keren. gitu. Berarti nanti Uh-uh. jangan lupa setelah dari Bu Esti ngomong sama papa dan mama Mm-mm. juga. Iya. Gitu ya. Uh-uh. Jadi secepatnya ya sayang ke Bu Esti ya berarti ya. Nanti pulang sekolah ya Bu ya. Uh-uh. Doain deh. Oke. Semoga semuanya lancar. Uh-uh. Berarti besok siap ya Nak ya? Siap. Depan ya. Siap ya? Siap. Jadi gak jadi mundur ya sayang? Enggak. Aku sekarang pede. Aku Terima sekarang kasih. pede. Ya. Ibu senang banget Iya. kamu sekarang udah pede. Mm-mm. Iya. Nanti Bu Esti Mm-mm. siap kalau perlu antar ke ruangan Bu Esti. Ibu baik banget sih. Makasih Ibu. Kan sayang sama kamu. Ya? Mm-mm. Ya. Oke baik. Kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Mm-mm. Terima kasih bincang-bincangnya. Iya. Semoga doakan, semoga bisa berhasil Mm-mm. dan dibantu. Insya Allah kalau ibu bisa hadir juga ibu boleh nggak hadir? Boleh banget. Iya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Didi. Mm-mm. Terima kasih sayang sudah bincang-bincang. Aku makasih Sampai juga ya Bu. jumpa minggu depan. Mm-mm. Sebelum tampil ya, Mm-mm. kalau bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh Ibu. Mau tahu Uh-uh. share kabar. Siap Ya. Ibu. Oke. Terima kasih Didi. Iya. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Ibu Husnul, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah, ya saya juga baik Bu Husnul. Kita Baik ketemu ya. lagi ya. Iya Pak, senang ya ketemu lagi ya Pak ya. Ya, bagaimana nih perasaannya tadi setelah melakukan coaching? Kayaknya tuh setelah melakukan coaching saya turut bahagia gitu ya. Lega juga, di samping saya bisa menemukan kalau anak ini punya masalah, tapi saya bisa, paling tidak saya bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu ya Pak ya. Iya. Saya tuh ikut happy manakala dia Happy. ikut bersemangat gitu, jadi semangat lagi, jadi nggak down. Itu sih yang intinya. Jadi tadinya yang dia nggak semangat, nggak pede, jadi actionnya tuh jadi semangat lagi. Itu yang paling membuat saya happy gitu. Oh, baik. Jadi perasaan Ibu saat ini sudah lega ya? Banget Bisa lega. membantu murid Ibu tadi ya? Iya. Baik. Bagaimana saat coaching tadi ya? Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Tadi saya memang lakukan coaching itu tentunya dengan pendekatan sebagaimana saya berbicara pada anak sendiri ya. Ya. Karena tadi kebetulan memang pada anak murid saya, pendekatannya tentu bukan seorang mentor atau seorang
trainer atau seorang guru lagi ngajarin anaknya, tapi pendekatan lebih kepada menjadi seorang pendengar yang baik sampai dia bisa menemukan kembali apa ya, kepercayaan dirinya, Iya. potensinya yang sebenarnya tuh apa gitu. Wah, Gitu, Pak. luar biasa sekali. Tadi yang Ibu lakukan seperti itu ya, Iya, sehingga murid Ibu bangkit lagi semangatnya ya, Betul, dan betul. penuh percaya diri untuk mengikuti lomba tadi ya Bu Iya, ya. betul mengikuti lomba nyanyi. Iya. Tapi nyanyinya tuh memang lagu barat yang Oh, berbahasa, lagu berbahasa Inggris ya. Iya. Betul. Tadi saya mengamati, memang Betul. murid Ibu juga awalnya kelihatan down ya, Anaknya down tadinya Iya. ya, sampai padahal anak itu mampu dan punya potensi yang luar biasa. Tadi saya mendengar, mengamati bahwa murid Ibu juga selain latihan menyanyi juga punya aktivitas latihan berenang ya Bu ya. Iya, jadi memang di samping padahal timingnya tuh dia akan mengadakan lomba tapi terlalu banyak activity gitu. Aktivitasnya terlalu banyak gitu ya Pak ya. Iya, baik Bu. Saya melihat Ibu ya tadi Iya. sangat aktif loh Oh gitu ya Pak ya. dalam memberikan Makasih, pertanyaan iya. ya. Apa yang menjadi indikator yang diinginkan dari sebagai ibu, sebagai seorang pendengar yang aktif? Ya pendengar yang aktif ya, karena ini saya tadi kebetulan juga menghadapi anak. Ya Bu. Tentunya pakai rasa. Rasa itu bukan cuma rasa dalam arti sebenarnya, tapi Ya. rasa di sini mengungkapkan kalau anak ini diterima gitu ya. Baik. Terus appreciate kalau dia tuh tetap dihargai apapun pendapatnya, apapun masalahnya yang dia punyai. Terus tetap saya bisa menyimpulkan, oh ternyata tuh dia punya alasan tuh seperti ini, kesimpulannya masalahnya seperti ini. Pada akhirnya saya bisa menggali, melakukan pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia tuh makin terbuka gitu Pak, sampai menjadi pendengar yang baik itu ya sampai dia bisa merasa, oh aku harus menemukan solusinya nih gitu. Iya, jadi Ibu tadi sudah mampu menggiring ya. Ya betul. Yang sudah Ibu lakukan adalah mampu menjadi pendengar yang aktif sehingga anak itu juga merasa diperhatikan. Betul ya Bu. Pak, Ya, betul. luar biasa Ibu. Apalagi anak-anak ya Pak ya. Iya betul Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjabarkan apa yang sudah Ibu lakukan ya, Iya. sampai dengan perasaan Ibu, bagaimana perasaan koci Ibu ya tadi, Iya, murid betul. Ibu sendiri ya di Iya sekolah. betul. Sekarang saya ingin menyampaikan, izinkan saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya. Monggo boleh Pak. Silakan. Ya, dari catatan saya bahwa Ibu sebagai seorang coach ya, menurut Ya. saya Ibu sudah sangat baik Alhamdulillah. dalam peran sebagai pendengar yang aktif. Alhamdulillah. Iya, saya tadi amati loh. Ketika Terima kasih. murid Ibu menyampaikan keluhannya, Ya. menyampaikan bagaimana perasaan dirinya, Ibu Ya. tuh mendengarkan dengan aktif sekali. Ya alhamdulillah Ya, Pak. sehingga Insya Allah. Ibu mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun anak itu pada kesadaran penuh atau mindfulness. Thank Luar you, biasa betul. Ibu ya. Makasih, Itu catatan Bapak. saya. Kemudian juga Alhamdulillah. iya, alhamdulillah dapat juga Ibu memotivasi murid Ibu tadi sebagai coachingnya itu dengan senang. Iya. Ya, Ibu juga betul tadi saya amati Ibu tanpa Memaksa gitu. memaksa, ya kan, tanpa melakukan hal-hal yang memberatkan bagi coaching Ibu. Itu catatan Alhamdulillah. saya. Iya Pak. Nah, satu lagi pertanyaan saya Bu, karena waktu kita juga terbatas ya. Iya Nah, Pak. kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh menggali coach itu bisa mengeksplor dirinya dan seterusnya gitu Pak. Baik Ibu, luar biasa, tepuk tangan nih untuk Ibu nih Asik. ya. Saya doakan semoga coaching selanjutnya Ibu lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sampai ketemu I lagi hope. Ibu di kesempatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bapak. Sukses ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam.